Terbongkar, begini nasib proyek jet siluman KF-21 Boramae Indonesia Korea. Proyek pengembangan pesawat tempur siluman KF-XIFX yang dikenal dengan KF-21 Boramae antara Indonesia dan Korea Selatan ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Sejak diteken pada 2010, hingga saat ini proyek tersebut masih terkatung-katung. Sekjen Kemhan periode tahun 2010 sampai tahun 2013 Marsekal, Purn. Eris Herianto menceritakan fase pengembangan KF-21 Boramae atau KFX. Pada awalnya, dia menuturkan tidak ada masalah berarti. Setelah MO pada tanggal 15 Juli tahun 2010 antara Sekjen Kemenhan RI dan Defense Acquisition Program Administration, DAPA, Korea, masuklah ke fase pengembangan teknologi yang dimulai pada 2011 dibuka dengan riset. Ini sistem kerjasama di development phase. Ini belum jadi masalah. DAPA MO dengan kita, pelaksanaannya di Korea, paparnya dalam workshop FPCI, 11 Years and Counting, Assessing Indonesia-Korea Defense Cooperation. Dikutip Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022. Saat itu, pihak yang terlibat adalah Balitbang Kemenhan RI yang membawahi Korea Aerospace Industries, KAI, dan LIG Next 1 Ltd. Serta industri lainnya. Ada pula PT Dirgantara Indonesia, PT DI, ITB, dan TNI AU. Kemudian, saat Engineering and Manufacturing Development, EMD, phase di tahun 2012 sampai tahun 2016, proyek ini vakum karena pihak Korea hold atau menunda kerjasama. Eris menuturkan ada pergantian pemerintah dan harus dapat izin dari parlemennya. Tidak hanya itu, proyek ini juga mengalami hambatan dari sumber daya manusia. Jumlah engineer Indonesia di Joint Development Phase sebanyak 85 personel, sementara produksi 31 personel. Namun, jumlah itu tidak tercapai. Selain itu, dalam proyek pesawat siluman ini, pihak Korea mendapatkan teknologi dari Amerika Serikat, AS. Ada 129 teknologi kunci, sementara pihak Amerika tidak memberikan 4 teknologi kunci kepada siapapun. Sedangkan ke Indonesia 9 teknologi tidak diberikan, kata Eris. Eris pun mengemukakan masalah lain yang sangat krusial, yakni pemerintah AS tidak memberikan export license kepada Indonesia dalam bentuk LRU, komponen subsistem atau teknologi-teknologi yang lain. Padahal LRU dan teknologi-teknologi yang lain sudah mulai digunakan di prototipe KF-21 Boramae. Ini yang membuat hambatan Indonesia kerjasama dengan Korea. Eris menegaskan Korea sendiri sudah memberikan kemudahan bahwa nantinya teknologi-teknologi ini akan secara bertahap diberikan kepada Indonesia. Tetapi apakah tetap komitmen diberikan sampai dengan berakhirnya EMD phase? Kita lihat. Ini bicara mengenai teknologi, ujarnya. Namun, dia menyayangkan karena Indonesia tidak bisa melakukan ekspor pesawat jet tempur ini, karena tidak memiliki lisensi ekspor atau export license. Pemerintah Korea dengan Indonesia sudah memiliki kesepahaman supaya Indonesia bisa memiliki teknologi yang diinginkan. Caranya tidak memberikan secara langsung tapi Korea bisa memberikan pengalaman melalui beberapa sejumlah pendidikan, training, seminar, on-the-job training supaya Indonesia bisa memiliki pengalaman untuk menguasai teknologi, paparnya dalam workshop FPCI. Menurutnya, hal ini sudah disepakati antara KAI dan pemerintah Korea Selatan. Dia menegaskan pihaknya sedang menanti proses ini. Saat ini, dia memastikan bahwa proyek KFX atau KF-21 tetap berjalan dan tidak pernah tertunda, meskipun kondisi ekonomi dunia mengalami tekanan. Saya juga melihat ke depan program ini berjalan dengan baik. Tidak ada potensi tertunda lagi dan kami berharap pemerintah Indonesia lebih banyak mengirim para teknisi ke Korea Selatan, sehingga mereka bisa mengejar ketertinggalan yang selama ini terjadi dan ada partisipasi yang lebih intensif dari tim engineer Indonesia, tegasnya.